Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fepa Nursa Subjana dari kelas 12 IPS 3 dengan nomor absen 35. Di sini saya akan memaparkan tugas bahasa Indonesia saya, yaitu membuat teks editorial dengan tema bertatap muka kembali. Di sini saya menyiapkan salah satu judul, yaitu apakah para siswa siap untuk kembali ke sekolah? COVID-19 membawa dampak besar bagi kehidupan masyarakat di dunia, khususnya di Indonesia. Masyarakat yang tertular COVID-19 setiap harinya bertambah sangat banyak. Tercatat hingga tanggal 24 Agustus tahun 2020, masyarakat yang tertular COVID-19 di Indonesia mencapai 155.000 orang dengan 111.000 orang berhasil sembuh dan 6.759.000 orang dinyatakan meninggal dunia. Banyaknya penderita COVID-19 di Indonesia tentu saja berdampak besar bagi Indonesia, khususnya di bidang pendidikan. Karena banyaknya masyarakat yang tertular COVID-19 di Indonesia, maka Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, yaitu Nadiem Makarim, mengeluarkan putusan untuk meliburkan sekolah atau melaksanakan kegiatan pembelajaran jarak jauh dari rumah masing-masing. Keputusan tersebut dimulai dari tanggal 16 Maret 2020 yang direncanakannya akan diliburkan selama 2 minggu ke depan. Akan tetapi, karena semakin banyaknya masyarakat yang tertular COVID-19 di Indonesia, maka keputusan tersebut terus diperpanjang hingga hari ini. Awalnya, para siswa merasa sangat senang karena pembelajaran dilaksanakan dari rumah. Akan tetapi, karena semakin lamanya kegiatan tersebut dilaksanakan dari rumah, membuat mereka merasa jenuh dan merasa ingin kembali ke sekolah. Karena mereka berpendapat bahwa pembelajaran yang dilaksanakan jarak jauh ini dinilai kurang efektif, karena mereka merasa sulit untuk memahami materi yang disampaikan oleh gurunya, ataupun keterbatasan-keterbatasan lain untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar dari rumah. Namun setelah melaksanakan kegiatan belajar mengajar dalam jangka waktu yang lama, akhirnya pada tanggal 7 Agustus 2020, Nadiem Makarim memutuskan untuk membuka kembali sekolah di zona-zona kuning ataupun zona hijau. Keputusan ini tentu saja melahirkan berbagai macam opini dari masyarakat. Ada yang menyetujui keputusan tersebut dan ada pula yang tidak menyetujuinya. Masyarakat yang menyetujui keputusan tersebut merasa bahwa kegiatan pembelajaran melalui daring ini dirasa kurang efektif karena siswa kesulitan untuk memahami materi yang disampaikan secara tidak langsung atau secara daring yang biasanya mereka melaksanakan kegiatan belajar mengajar dilakukan secara tatap muka. Selain itu juga mereka merasa bahwa pengeluaran mereka dihabiskan cukup banyak untuk membeli kuota atau fasilitas-fasilitas lain untuk menunjang kegiatan belajar mengajar siswa yang dilaksanakan dari rumah. Sementara, masyarakat yang tidak setuju merasa bahwa jika kita membuka kembali sekolah, maka rantai penyebaran virus corona akan semakin besar dan semakin cepat dan semakin membahayakan tentunya. Mereka khawatir jika kita membuka kembali sekolah, maka kesehatan para siswa atau para penerus bangsa ini terancam. Lalu Nadiem Makarim menegaskan bahwa keputusan ini didasarkan atas perizinan orang tua. Apabila orang tua tidak mengizinkan anaknya untuk kembali bersekolah, maka anak tersebut bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran dari rumah atau seperti daring seperti biasanya. Dilihat dari berbagai sisi, alangkah lebih baik jika para siswa melaksanakan kegiatan belajar mengajar di rumah hingga penyebaran COVID-19 benar-benar berhenti atau sampai vaksin COVID-19 berhasil diproduksi secara massal dan dapat digunakan untuk berbagai kalangan. Hal ini tentu saja untuk menghindari penyebaran COVID-19 di Indonesia yang semakin besar, khususnya di kalangan para siswa yang merupakan penerus bangsa Indonesia kita. Selain itu, kualitas pembelajaran jarak jauh perlu ditingkatkan untuk semakin memaksimalkan pembelajaran yang dilakukan agar para siswa bisa memahami materi dengan baik, agar mereka tidak merasa kesulitan jika pembelajaran dilaksanakan dari rumah masing-masing dengan difasilitasi oleh pemerintah seperti kuota gratis, alat elektronik yang memadai, dan sinyal di berbagai tempat, khususnya di daerah-daerah terluar, terpencil, dan tertinggal, agar kegiatan pembelajaran bisa dilaksanakan secara menyeluruh di berbagai daerah di Indonesia, sehingga siswa yang berada di daerah terpencil, terluar, dan tertinggal itu bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan baik dan efektif. Sekian teks editorial yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan, baik dari segi kata maupun tutur kata. Saya Fepa Nursa Subjana dari kelas 12 IPS 3. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.